Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Safitri Batuara dengan NIM L1A1200077 dari kelas R002 Prodi Kehutanan. Di video ini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari atau verifikasi legalitas kayu diatur dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2016, di mana pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan hak pengelolaan mempunyai ruang lingkup, yaitu pedoman ini mencangkup pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada IUPHKHA, HTRE, hak pengelolaan atau IPK atau hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Pedoman sistem verifikasi legalitas kayu memiliki acuan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Adapun kegiatan dalam sistem verifikasi legalitas kayu yaitu yang pertama, permohonan verifikasi, di mana pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil audit, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi legalitas kayu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Yang kedua yaitu kegiatan perencanaan verifikasi, di mana memiliki dua tahap, yaitu persiapan dan perencanaan. Di mana di dalam persiapan, LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, yaitu menunjukkan personil tim audit yang terdiri dari lead auditor dan auditor. Yang kedua, konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada audit, khusus untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat. Tidak diperlukan konsultasi publik. Yang ketiga, jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi. Yang keempat, dokumen rencana kerja auditor. Lalu pada tahap perencanaan, LVLK menginformasikan kepada audit mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi legalitas kayu dan meminta kepada audit untuk menunjuk manajemen representatif. Setelah itu, LVLK menginformasikan dan melaporkan rencana audit kepada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHP setempat atau SKPD terkait. Lalu dalam hal terdapat perubahan rencana audit verifikasi legalitas kayu sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2, pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan verifikasi, di mana verifikasi legalitas kayu dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen atau observasi lapangan, dan pertemuan penutupan. Yang keempat yaitu tata cara verifikasi, di mana tahap pertama verifikasi dilakukan terhadap dokumen audit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Lalu tahap kedua yaitu dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria atau indikator verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi. Lalu tim audit memberikan catatan dan penjelasan. Lalu yang ketiga yaitu pemegang IUPHKHTR, HKM, dan hutan desa dapat mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kelompok atau multilokasi. Lalu tahap keempat yaitu dalam hal verifikasi legalitas kayu dilakukan secara kelompok atau multilokasi. Setelah itu, yang kelima, bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa semua KPH dalam wilayah divisi regional terverifikasi. Lalu yang keenam yaitu penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya. Lalu ada tahap pengambilan keputusan, di mana tahap pertama yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan tim audit,
Yang kedua, audit dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi legalitas kayu dinyatakan memenuhi. Yang ketiga, LVLK menerbitkan sertifikat legalitas kayu bagi audit yang dinyatakan lulus dan memuat kontrak sublisensi penggunaan tanda verifikasi legal dengan audit. Yang keempat, dalam hal audit dinyatakan tidak lulus, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada audit untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan yang dimaksud. Lalu yang kelima, audit diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. Yang keenam, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari kalender terhitung sejak diterimanya banding. Yang kedelapan, pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resum hasil verifikasi dan dilakukan melalui website LVLK dan website kementerian. Lalu ada tahap penerbitan sertifikat, di mana tahap pertama yaitu sertifikat legalitas kayu diberikan kepada audit yang dinyatakan lulus dengan masa berlaku yang pertama yaitu pemegang IUPHKHA, HTRE, hak pengelolaan HTR, HKM, HTHR, dan hutan desa selama 3 tahun. Yang kedua, IPK berlaku selama 1 tahun. Lalu tahap kedua yaitu sertifikat legalitas kayu sekurang-kurangnya berisi nama audit, lokasi, nomor izin, nama LVLK, berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi legalitas kayu yang ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN. Lalu ada resertifikasi, di mana resertifikasi diberlakukan hanya untuk IUPHKHKM, HKD, HTR, HTHR, dan IPK, yang dimana selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat legalitas kayu, audit mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK. Setelah itu, terhadap kepemilikan sertifikat legalitas kayu yang diperoleh secara berkelompok, verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan sesuai ketentuan sertifikasi awal. Kemudian keputusan hasil resertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat legalitas kayu. Adapun kegiatan penilikan, di mana kegiatan ini yang pertama yaitu penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku sertifikat legalitas kayu dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikat legalitas kayu. Yang kedua, IUPHKHKM, HD, HTR, dan HTHR dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan. Lalu yang ketiga, penilikan bagi IPK dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Yang keempat, dalam hal audit menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain menerbitkan sertifikat legalitas kayu, maka dilakukan verifikasi dari awal. Yang kelima, keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, dan pencabutan sertifikat legalitas kayu. Adapun tahap audit khusus, yang pertama yaitu pelaksanaan audit khusus atau disebut dengan audit, tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh audit berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh PI. Lalu pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu, tindak lanjut terhadap audit yang dibukukan sertifikatnya. Yang kedua yaitu sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada audit. Adapun pembekuan dan pencabutan sertifikat legalitas kayu, di mana yang pertama yaitu sertifikat legalitas kayu dibekukan apabila pemegang sertifikat legalitas kayu tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK. Lalu terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit yang secara tiba-tiba. Yang kedua, sertifikat legalitas kayu dicabut apabila yang pertama pemegang sertifikat legalitas kayu
tidak bersedia dilakukan penelitian setelah 3 bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran, antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia, membeli atau menerima, menyimpan atau mengolah dan menjual kayu secara ilegal. Yang ketiga, pemegang sertifikat legalitas kayu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut. Adapun transfer sertifikasi, di mana yang pertama yaitu sertifikat legalitas kayu yang dapat ditransfer adalah sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasi dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya. Yang kedua, transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan permintaan pemegang sertifikat legalitas kayu dan LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN. Adapun pedoman kriteria dan persyaratan personil dan auditor, di mana persyaratan umum auditor LPPHPL dan LVLK memuat tahap pertama yaitu auditor LPPHPL dan LVLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan. Yang kedua, auditor harus memiliki keterampilan dalam melakukan audit. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan finansial atau kepemilikan atau jasa konsultasi dengan audit yang dinilai atau diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan minimal 24 bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dimaksud. Setelah itu, deklarasi kesesuaian pemasok atau DKP, di mana penerbitan DKP dilakukan oleh yang pertama, pemilik hutan hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam penatausahaan hasil hutannya. Yang kedua, menggunakan nota angkutan atau SKAU. Yang ketiga, pemegang izin yang tidak melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara dan seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP. Yang keempat yaitu pemegang izin TPT terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang telah memperoleh SLK atau DKP, atau kayu dari hak pengelolaan yang telah memperoleh SPHPL atau SLK, atau kayu olahan yang akan digunakan oleh IUIPHHK atau IUI atau TDI oleh pemilik akhir. Yang kelima yaitu pemilik industri rumah tangga atau pengrajin terhadap produk kayu yang diproduksinya, termasuk produk kayu yang diolah oleh kayu bongkaran atau kayu bekas atau sampah kayu bukan dari kayu lelang. Yang keenam yaitu importir terdaftar atau IT terhadap kayu atau produk kayu yang diimpornya. Adapun verifikasi legalitas bahan baku atau VLBB, yaitu penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu atau produk kayu yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP, untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain atau hutan hak yang telah memiliki sertifikat PHPL atau SLK atau DKP. Lalu VLBB dilakukan oleh LVLK pada saat verifikasi awal, penilikan, dan resertifikasi. Setelah itu, VLBB hanya dapat diterapkan dalam hal pemegang IUP, HHK IUI, TDI, TPT, IRT atau pengrajin dan eksportir non-produsen menggunakan bahan baku yang berasal dari industri pemasok atau TPT yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP. Lalu LVLK melakukan VLBB wajib memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari industri pemasok atau TPT adalah berasal dari sumber yang telah memiliki sertifikat PHPL atau SLK atau DKP. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.